Ya, Silakan. dari Dani mungkin, Mbak. Iya. Yang bilang kalau sudah meninggal itu juga ada jiwa-jiwa yang bergentayangan gitu, Mbak. Nah, jiwa-jiwa yang seperti apa sih, Mbak? Yang seperti itu tuh? Sebetulnya jiwa-jiwa berkentayangan itu tidak ada karena dia tidak nempel di sesuatu, kecuali kalau misalnya itu adalah energi cerdas ya. Energi cerdas itu lain. Ada energinya, ada sedikit memorinya, tapi dia harus nempel di debu kosmik. Makanya itu bisa difoto kan, itu namanya orb, ektoplasma, atau berbentuk vortex. Cuma itu hanya sedikit memorinya saja. Dan itu ada prekayasanya. Itu prekayasa itu kaum gulu. GHULLU, kaum gulu. Nah, kaum gulu itu bekerja sama dengan makhluk api. Nah, makhluk api inilah yang sebetulnya yang banyak berperan untuk itu. Dan banyak juga makhluk api itu ya, atau dia biasa disebut jin itu ya. Nah, itu yang dia suka menyamar jadi ini apa? Katanya jiwa-jiwa yang tidak tenang itu. Padahal sebetulnya itu adalah makhluk api. Yang menyerupai itu, yang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal. Tapi ada juga memang diambil dari memori orang yang sudah, tapi itu gak banyak. Biasanya itu dimasukkan ke dalam suatu debu kosmik. Ada debu kosmik yang bisa ditempel itu, tapi itu hanya pesan-pesan yang ringan. Tapi itu makhluk bukan? Kita bisa katakan bahwa itu adalah makhluk. Setelah pesannya selesai, dia akan memendar. Ada yang begitu tuh. Ada. Tapi kalau bentuknya kayak kuntilanak itu gimana? Nah, itu visual cortex manusia yang menerjemahkan itu. Karena belum tentu yang dilihat seseorang itu sama gitu loh. Misalnya Bu Intan ngelihat kuntilanak. Misalnya Kang Dadi malah melihat itu adalah ular gede gitu. Nah, itu tergantung dari bagaimana si visual cortex ini bereaksi kepada si energi cerdas itu. Berarti tergantung memori yang ada di kepala juga ya, Mbak ya? Ya tergantung. Kalau misalnya orang-orang barat mungkin ngelihat perempuan pakai long dress. Jadi itu pakai long dress itu tante-tante mau tidur katanya. Padahal dia kuntilanak. Si orang itu nggak takut karena nganggapnya itu tante yang mau tidur. Gitu. Jadi itu tergantung dari seleranya. Karena selera menakutkan atau ketakutan bangsa itu atau seseorang itu diajarkan. Diajarkan, ketakutan itu diajarkan. Seperti sekarang ini ya kan? Misalnya di sini hantu itu takut sama ustadz misalnya gitu ya. Di sana kan sama pendeta. Betul, sama ini, sama terus di mana lagi sama ini, sama rahib-rahib. Dikasih kertas blok aja di sininya, udah diem. Ya. Oh begitu, jadi tergantung. Kenapa? Ya? Tergantung budaya dan pembelajarannya itu. Iya, kan itu diajarkan. Iya. Ketakutan itu diajarkan, marah, benci, sedih itu diajarkan, semuanya diajarkan. Saya sekarang mau unlearn aja deh, unlearn. Oke, Bab, ada pertanyaan di chat, boleh, Bab? Silakan. Ya, mana? Ya masak non sih? Dari ada yang masak? Ada. Ini dari Tessa Barina Maulani. Tugas manusia yang hidup di bumi sebagai khalifah fil ard, spesifiknya misalnya apa aja tugas manusia itu? Ya, jadi bermanfaat untuk semesta. Karena tugasnya itu adalah planet, bukan negara, bukan RT. Planet. Tiap manusia, tiap individu itu adalah dia pemimpin. Tugasnya adalah memimpin planet ini. Pemimpin-pemimpin ini wajib berkoordinasi. Makanya disebut semua sejajar atau pajajaran. Semua harus silih asa, silih asi, dan silih asuh. Jadi semuanya saling mewangikan dan saling memakmurkan. Itu yang penting. Nah, kalau misalnya terjadi persaingan di sana-sini, berarti dia tidak jadi khalifah fil ard. Karena memang ada suatu kekuatan besar, suatu rekayasa besar yang memang tujuannya itu untuk membuat gontong-gontokan. Nah, ketika manusia menjadi khalifah fil ard, itu kita akan bisa terbebas dari semuanya. Jadi seorang pemimpin di muka bumi ini, dia akan mampu untuk memberikan solusi-solusi untuk semuanya. Makanya solusi-solusi untuk itu kan saya sudah bikin semuanya. Tinggal orang mau pakai atau tidak, itu pilihan. Jadi dari Chandra Novana, Kang, kalau jiwa itu hanya aplikasi, kenapa manusia jadi punya free will untuk menggerakkan jasadnya?
Kalau HP kan aplikasinya tetap harus dijalankan atau dioperasikan oleh pemilik HP. HP tidak bisa beroperasi sendiri gitu, Pak. Ya sama aja. Memang sang pemilik HP atau misalnya sang maha menjadikan suka tidak pernah ikut campur atau bagaimana, ya masih ada juga ikut campur. Tapi manusia memang ada free will. Itu ada pilihan-pilihan. Tapi tahukah kalau free will itu ada yang mengendalikan atau ini kan kita juga tidak tahu ya. Ya contohnya ginilah. Operating system yang ada di manusia itu jauh lebih canggih daripada hanya sekadar operating system yang ada di HP. Karena di manusia itu sudah ada yang namanya artificial intelligence. HP juga sekarang punya yang namanya artificial intelligence. Dia bisa berpikir sendiri, memutuskan sendiri dan sebagainya. Sekarang lagi musim loh yang namanya AI atau artificial intelligence. Jadi si komputer sendiri sudah bisa berpikir, sudah bisa memutuskan, sudah bisa mengambil hal-hal penting, poin-poin penting yang untuk mereka itu untuk ini sendiri bisa memelihara si mesinnya itu sendiri. Nah, jadi, kalau manusia itu sudah ada sudah ada intelijen yang memang di dalamnya itu termasuk bagian dari operating systemnya atau OS-nya. Tinggal sekarang mesinnya mendukung atau tidak. Nah, agar si mesinnya itu agar mendukung itu semua untuk menjadi lebih baik, berarti mesinnya itu harus mendukung gitu loh. Ya contohnya, misalnya kita pakai komputer. Agar si komputernya itu berjalan dengan baik kan berarti mesti di-upgrade tuh. Nah, kalau misalnya tidak di-upgrade, makanya si komputer itu tidak akan bisa punya yang namanya artificial intelligence. Jadi makanya body kita juga harus di-upgrade agar free will kita bisa bertambah lebih baik gitu loh. Jadi kenapa ini OS ini, kenapa yang namanya handphone itu tidak bisa, dia itu harus tetap dikendalikan manusia. Iya, tapi handphone yang bagaimana? Handphone yang memenuhi syarat itu punya yang namanya AI atau artificial intelligence. Iya. Jadi tolong beli handphone yang lebih mahal dikit ya. Udah nih. Oke. Lanjut ke pertanyaan chat ya. Iya. Tentang reinkarnasi itu Kang Dani. Boleh, Kak. Reinkarnasi itu gimana prosesnya Mbak gitu? Katanya gitu, Mbak. Reinkarnasi jagung, reinkarnasi singkong gitu ya. Kalau ada itu baru di level nasi itu. Belum level singkong. Itu ada yang nanya tapi. Iya. Jadi begini, reinkarnasi itu sepaket, itu harus dengan memorinya. Jadi kalau misalnya tanpa memori itu bukan reinkarnasi, itu hanya sekedar alur energi yang memasuki tubuh-tubuh yang lain. Nah kalau reinkarnasi itu memori-memorinya juga itu ikut. Nah reinkarnasi itu hanya bisa terjadi, Nah reinkarnasi itu hanya terjadi pada tubuh yang memenuhi syarat dan memang si memorinya itu bisa dipindahkan. Biasanya orang-orang semacam itu punya tugas yang harus diselesaikan di planetnya atau di mana gitu dan sebagainya. Itu bisa karena memori manusia itu bisa di-copy dan bisa di-paste. Copy paste itu bisa. Asal yang meng-copy paste-nya itu punya kemampuan itu tadi yang saya ceritakan itu. Kayaknya semuanya pengen punya kemampuan kan. Iya, tapi tanggung jawabnya lebih besar loh. Itu nggak bisa sembarangan. Misalnya tiba-tiba, misalnya Ibu Intan ingin mengkloning kucingnya, misal gitu kan. Si memori kucingnya itu di-copy sama Bu Intan terus masukkan ke kucing yang baru. Jadi kucing yang lama itu masuk ke memori kucing yang baru itu sebetulnya bisa. Hanya tolong manusia yang memindahkan memorinya juga itu harus punya kemampuan yang cukup, minimal di akselerasi selnya itu 40% ke atas. Wah, jauh, kita masih berapa persen? Begitu. Mana suaranya nih? Ada. Halo. Tiba-tiba pada menghilang suaranya. Jelas, maaf. Halo, jelas. Kerusakan bukan pada layar kaca Anda, pada Anda. Muncul lagi. Tadi tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada interrupt, ada sesuatu yang menginterrupt, tapi tidak apa-apa. Sabotase. Ya. Nah, kita cerita lagi tadi soal reinkarnasi ya. Jadi begini, sebetulnya
kan orang-orang beragama itu rata-rata tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian ya. Iya, Bab. Nah, kehidupan setelah kematian itu sebetulnya bagaimana sih? Gitu kan. Rata-rata cuma diskusi, sedangkan matinya aja mereka pada belum. Gitu. Orang yang pernah mati lalu balik lagi ke sini juga itu kebanyakan itu cuma mati suri. Kalau mati suri itu belum mati. Harus orang yang benar-benar total sudah mati lalu balik lagi ke sini lalu menceritakan kehidupan setelah itu gitu loh. Nah, ayo cerita sekarang, Kang Dik. Nah, begini. Nah, ketika orang itu meninggal ya, orang itu mati. Ketika orang itu mati. Nah, dia itu bisa betul-betul jadi lebur. Jadi tidak jadi apa-apa. Atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hilang. Nah, kalau misalnya mereka yang masuk ke tahap selanjutnya, kalau memenuhi syarat, dia nanti akan punya kepompong yang nanti akan dibangkitkan lagi. Makanya mereka yang percaya dari cerita-cerita sebelumnya, si kepompong itu akan dibuat jadi manusia. Makanya seperti kecambah yang tumbuh di ini ya kan, kecambah-kecambah yang tumbuh kena air gitu kan, di musim hujan. Seperti begitu. Itu si fisiknya diberi lagi, memorinya dipindahkan lagi. Itu tapi itu yang memenuhi syarat ya. Untuk ascending ke tahap yang selanjutnya di planet yang baru. Nah, tapi ada juga yang diambil untuk menjadi makhluk yang berbeda, itu ada lagi. Macam-macam dah. Jadi nanti tergantung dari bagaimana si manusianya itu ketika dia hidup. Apakah si akselerasi energinya itu atau zat antar ruhnya itu bagus atau yang namanya warka, atau banyak yang untuk perusaknya, sifat-sifat perusaknya dan sebagainya. Nah, tapi kebanyakan itu rata-rata yang sirupnya itu atau energinya itu suka berpindah-pindah. Karena kan energi itu tidak bisa dimusnahkan kan ya. Ya. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Akhirnya alurnya itu mulai bisa terkonek, tapi tidak semua bisa mengkonek alurnya. Belum tentu semua bisa mengkonek alurnya. Kalau yang nggak bisa terkonek, jadi apa dia? Kalau yang tidak bisa terkonek dengan alurnya, jadi manusia biasa saja. Dia tidak pernah memikirkan connecting. Dia tidak jadi Nokia connecting people. Tapi misalnya kita nih teman-teman semua yang 100 lebih, 200 berapa, kita ini ke bumi kan. Nah, kita pertama kali apa pernah hidup beberapa kali, Kang? Itu tergantung, tiap orang kan beda-beda. Ada yang baru pertama kali, ada yang sudah 2 kali, 3 kali dan sebagainya, perputaran energinya itu berputar. Karena belum tentu energinya juga itu masuk ke tubuh manusia lagi, belum tentu, bisa saja masuk ke kucing, ke anjing atau ke apa gitu kan. Atau planet lain. Bisa saja. Tapi yang jelas tergantung dari ininya, kemana alurnya itu dia lewat gitu. Makanya itu kadang suka terkonek kita dengan satu tempat. Tiba-tiba kita senang banget di tempat ini gitu. Deja vu. Nah itu berarti ada alur-alur energi yang terkonek dengan kita. Itu kalau di Javu itu gambaran-gambaran ke masa depan. Oh, ke depan, bukan. Jadi kadang-kadang itu suka muncul di mimpi. Ini pernah saya mimpiin loh, gini seperti di Javu. Nah, ada lagi pertanyaan? Banyak. Tangga Dani silakan. Oke. Ya, halo. Ya, ada Mbak. Halo. Ya. Halo juga, ada Mbak.